Guardiola mengatakan Sergio Aguero butuh beberapa pekan untuk siap kembali bermain setelah musimnya terganjal virus menular dan cedera lutut. Sang striker sudah tak lagi bermain sejak Oktober. Ia awalnya sempat akan dilibatkan di laga Piala FA melawan Birmingham City pada 10 Januari. Namun dia dipaksa menjalani isolasi setelah menjalin kontak erat dengan seseorang yang dikonfirmasi positif virus menular. Aguero kemudian mengakui mengalami sejumlah gejala dan sampai sekarang belum bergabung dengan rekan setimnya di Etihad Campus untuk menjalani sesi latihan, meski kini telah dinyatakan negatif. Fulham resmi mendatangkan striker Josh Maja dari Bordeaux. Pemain internasional Nigeria berusia 22 tahun tersebut resmi bergabung dengan The Cottagers dengan status sementara atau pinjaman hingga dengan opsi untuk menjadikan kesepakatan itu permanen seharga 9 juta pound sterling atau setara dengan 172 miliar rupiah. Marcus Rashford masuk ke dalam daftar pencetak gol ketika Manchester United membantai Southampton dengan skor 9-0 pada lanjutan Liga Inggris. Juru gedor berusia 23 tahun tersebut mencetak golnya pada babak pertama, tepatnya pada menit ke-25. Lesakan tersebut merupakan gol ke-83 Rashford bersama The Red Devils di semua kompetisi, sekaligus melewati rekor gol yang ditorehkan Eric Cantona. Cantona yang berseragam Manchester United dari 1992 hingga 1997 total membukukan 82 gol di berbagai ajang. Sergio Ramos memberikan kode bahwa ia akan meninggalkan Real Madrid pada musim panas nanti. MU dan PSG dikabarkan tertarik menampung jika bek berusia 34 tahun itu meninggalkan Spanyol. Menurut Sport Bible, Selasa 2 Februari 2021, Ramos terang-terangan memberikan tanda menyukai sebuah unggahan di Instagram yang membahas tentang nasibnya bersama El Real. Ramos yang sudah membela Madrid sejak 2005 tampaknya benar-benar akan meninggalkan Madrid. Manajer PSG Mauricio Pochettino juga sudah bicara terang-terangan tentang kans mendatangkan Ramos ke Paris. Winger Barcelona Ansu Fati kemungkinan besar belum bisa membela Blaugrana kala menjamu Paris Saint-Germain pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 16 Februari nanti. Proses pemulihan cedera lutut kiri pemain berusia 18 tahun itu diketahui berjalan lambat dan tidak menunjukkan peningkatan secara signifikan dalam 3 bulan terakhir. Bahkan kemungkinan terburuk, Fati harus kembali masuk ke ruang operasi untuk bisa mencari penyebab lambatnya proses pemulihan cedera tersebut. Gianluigi Buffon kembali torehkan catatan manis dalam karirnya. Dia yang kini berusia 43 tahun resmi memainkan laga ke-1100-nya sepanjang karir. Kiper asal Italia itu menjadi starter dalam laga Juventus melawan Inter Milan pada pertandingan Coppa Italia. Laga tersebut pun semakin terasa spesial baginya setelah Juventus berhasil menumbangkan perlawanan Inter Milan dengan skor 2-1. Sepanjang karir, Buffon telah memainkan laga sebanyak 679 untuk Juventus, 220 laga untuk Parma, 25 untuk Paris Saint-Germain, dan 176 laga sisanya untuk timnas Italia. Monza yang berada di bawah tangan mantan bos AC Milan, Silvio Berlusconi, kembali ingin datangkan pemain bintang. Sebelumnya, mereka berhasil datangkan 2 bintang Rossoneri, yakni Prince Boateng dan Mario Balotelli. Kini, menurut situs Football Italia, Monza yang berkompetisi di Serie B tengah mengincar mantan bintang FC Bayern Franck Ribéry. Saat ini, Ribéry tengah berkompetisi di Serie A bersama dengan Fiorentina. Di usianya yang sudah semakin tua, klub seperti Monza pun dirasa cocok untuk menjadi pelabuhan anyar pemain asal Prancis tersebut.
Klub asal Prancis, Marseille telah resmi berpisah dengan pelatih Andreas Villas-Boas. Menyusul kekosongan yang ada pada kursi pelatih, kini Marseille bergerak cepat untuk mencari pengganti. Nama paling dekat yang terus dikaitkan dengan mereka adalah mantan pelatih Juve dan Napoli, yakni Maurizio Sarri. Marseille dilaporkan terus melakukan pendekatan dengan Sarri yang kini memang tengah tidak memiliki job usai dipecat oleh Juventus. Namun begitu, bukan hal mudah bagi Marseille untuk datangkan Sarri, mengingat sang pelatih sempat berucap bahwa dia tidak terlalu tertarik untuk melatih klub pada pertengahan musim. Kematian legenda asal Argentina Diego Maradona belum lama ini ternyata masih menyisakan sedikit cerita. Menurut laman Marca, dokter yang menangani Maradona tampak menghina sang legenda. Kabar tersebut bocor setelah video yang diduga terjadi di rumah sang mendiang tersebar. Dalam video yang tersebar itu, setelah keluar dari rumah sakit, para dokter ikut mengantarkan jenazah menuju kediaman mendiang. Disitulah terjadi sebuah percakapan yang menyebut bahwa dokter yang bernama Leopoldo Luque menghina fisik sang legenda dengan mengeluarkan kata-kata tak pantas dan juga melakukan body shaming. Neymar Junior dikenal sebagai pemain yang kerap melakukan pesta. Dia selalu berpesta di tempat yang dia suka bersama dengan teman dekatnya, bahkan bersama dengan orang-orang ternama. Hal itu pun lantas menarik perhatian media dan menimbulkan anggapan miring tentang sang pemain. Namun meski banyak menuai kritik, Neymar mengaku tidak akan pernah berhenti dari kebiasaannya berpesta. Dia mengaku sudah terbiasa dengan hal tersebut dan tahu mana hal yang harus dihindari agar tidak berujung pada penyesalan. Dari lanjutan Liga Premier Inggris, Manchester City sukses membekuk Burnley 2-0 di Stadion Turf Moor. City membuka skor di menit ketiga lewat aksi Gabriel Jesus. 7 menit jelang turun minum, City menambahkan keunggulan melalui Raheem Sterling setelah menerima umpan dari Ilkay Gundogan. Atas kemenangan ini, City masih mempertahankan puncak klasemen dengan 47 poin. Sedangkan Burnley masih berada di urutan ke-17. Pada laga lain, Liverpool takluk 0-1 dari Brighton, West Ham menang 3-1 atas Aston Villa, Everton membungkam Leeds dengan skor 2-1, dan Leicester City taklukkan Fulham dengan skor 2-0. Dari ajang Liga Prancis, PSG menang besar 3-0 atas Nimes. Bertanding di Parc des Princes, Angel Di Maria membuka keran gol di menit ke-18. Pablo Sarabia lalu menggandakan skor di menit ke-36 dan ditutup oleh gol Kylian Mbappe di menit ke-68. Jesse Lingard tampil gemilang dalam laga debutnya bersama West Ham United. 2 gol Lingard tercipta di markas Aston Villa pada ajang Liga Inggris. Lingard yang baru saja dipinjam dari MU tampil dalam pola 4-2-3-1 racikan David Moyes. Lingard beroperasi sebagai second striker, mendukung penyerang tunggal Michail Antonio. Gol yang dicetaknya ke gawang Villa tercipta di menit ke-56 dan menit 83. Laga itu sendiri dimenangkan West Ham dengan skor 3-1. Lionel Messi menorehkan catatan gemilang saat membawa Barcelona membungkam Granada di Copa del Rey. Bintang asal Argentina itu mencatatkan assist ke-300-nya dalam pertandingan tersebut. Assist ke-300 itu terjadi ketika La Pulga memberi umpan kepada Antoine Griezmann yang mencetak gol di menit ke-88. Eden Hazard kembali mengalami kemunduran dalam karirnya di Real Madrid. Hazard mengalami cedera otot di paha kirinya setelah sesi latihan. Menurut media Spanyol, dia tidak dapat menyelesaikan latihan. Pemain asal Belgia itu juga melewatkan sesi latihan hari sebelumnya karena kelelahan otot. Los Blancos tidak menyebutkan berapa lama pemain 30 tahun tersebut akan absen, meski kabar mengindikasikan ia akan menepi antara 4 dan 6 pekan. Sejak awal musim ini, Hazard memang sering alami cedera.
Kabar buruk menghampiri Atletico Madrid. Sang penyerang Joao Felix dinyatakan positif terinfeksi virus menular. Felix kini akan menjalani isolasi mandiri selama 10 hari mendatang. Oleh sebab itu, Atletico tidak akan dapat memainkan Felix untuk beberapa pertandingan Liga Spanyol mendatang melawan Celta Vigo dan juga Granada. Namun, ia berpeluang menyelesaikan isolasinya saat ia melawat ke markas Levante pada 16 Februari. Felix hanya akan diizinkan bermain jika hasil tesnya negatif. Southampton mengumumkan mereka meminta bantuan pihak kepolisian untuk menangani kasus pelecehan rasial yang dialami Alex Jankewitz di media sosial setelah kekalahan 0-9 melawan Manchester United. Pemain berusia 19 tahun itu menerima kartu merah saat pertandingan belum genap berusia 2 menit di Old Trafford. Southampton telah meneruskan semua bukti pesan pelecehan rasial terhadap Jankewitz yang mereka temukan kepada kepolisian Hampshire. Harapannya, pihak-pihak bersalah dilarang sepenuhnya berada dalam komunitas sepak bola. Penyerang AS Roma asal Bosnia, Edin Dzeko alami nasib kurang baik. Ban kapten yang melingkar di lengannya dicopot usai yang bersangkutan berseteru dengan pelatih Paulo Fonseca. Kendati dicopot, manajer umum AS Roma Thiago Pinto memastikan konflik antara Dzeko dan Fonseca telah selesai. Hal itu perlu ditegaskan demi menjaga situasi ruang ganti agar tidak semakin panas. Pelatih Napoli Gennaro Gattuso melakukan revolusi taktik yang besar di laga leg pertama semifinal Coppa Italia antara Napoli versus Atalanta dini hari tadi. Laga tersebut berakhir dengan skor 0-0. Napoli memegang kendali laga dengan penguasaan bola 51% berbanding dengan Atalanta yang hanya 49% saja. Gattuso melakukan perubahan taktik ekstrim dengan memasang formasi 3-4-3 di laga kontra Atalanta. Kali terakhir Napoli bermain dengan 3 back adalah pada tahun 2013. Leg kedua laga kontra Atalanta akan dilangsungkan di markas Ladia. Pelatih Juventus Andrea Pirlo memberi jawaban terkait ekspresi Ronaldo ketika diganti saat bertemu Inter Milan. Pada laga itu, Pirlo mengganti Ronaldo dengan Morata di menit ke-77. Dalam rekaman televisi memperlihatkan bahwa CR7 menunjukkan raut muka tidak senang. Menanggapi hal itu, Pirlo mengatakan bahwa Ronaldo butuh lebih banyak waktu rehat karena Juve akan menghadapi tim peringkat ketiga klasmen yakni AS Roma di akhir pekan. Real Madrid mengucapkan selamat pada mantan bintangnya Cristiano Ronaldo atas kesuksesannya menjadi top skor sepak bola sepanjang masa. Ucapan tersebut mereka sampaikan melalui akun media sosial resminya. Real Madrid mengikuti jejak surat kabar Spanyol Marca yang mengucapkan selamat atas kesuksesan CR7 melewati rekor gol Joseph Beckham dan Pele dengan menjadikannya headline di sampul depan surat kabar mereka. Ronaldo sendiri telah mencetak 763 gol sepanjang karirnya, melewati 759 gol milik Beckham.